Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini Kak Yitno dan Kak Ari akan mengulas tentang struktur organisasi Pramuka dari sampai bawah sampai ke atas. Bagaimana penjelasannya adik-adik? Yuk ikuti video berikut ini. Di sini saya akan memberikan materi tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Apa saja sih struktur organisasi gerakan pramuka itu? Oke, saya akan jelaskan dulu mulai dari awal ya. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkat-tingkat organisasi. Skema atau gambar yang menggambarkan tingkat mulai dari bawah atau sampai ke atas dalam gerakan pramuka. Jadi mulai dari gugus depan sampai dengan kuartir nasional. Kemudian bisa kita lihat di contoh di gambar berikut ini. Nah, gambar ini ada pada Jukran ya, ada pada Jukran Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Nah, terus di gambar ini ada banyak ya. Pertama itu ada presiden atau pramuka utama selaku Kamabinas, kemudian ada Munas, ada gubernur, Kamamida dan lain-lain ya. Nah, sini semua akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Yang pertama ada pramuka utama ya. Apa itu pramuka utama? Pramuka utama adalah kepala negara ya. Kepala negara itu siapa? Berarti presiden selaku Kamabinas. Apa maksudnya pramuka utama? Jadi pramuka utama itu adalah pramuka yang paling tinggi gitu ya jabatannya. Di atasnya Kakuarnas ya ada Kamabinya. Mabinya itu adalah Kamabinas, yaitu presiden. Jadi setiap presiden yang terpilih akan langsung otomatis menjadi pramuka utama. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada majelis pembimbing. Apa itu majelis pembimbing? Majelis pembimbing adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir. Jadi yang membantu kuartir dalam pendanaan itu semua adalah majelis pembimbing. Jadi majelis pembimbing ini mulai dari tingkat nasional itu ada presiden, kemudian yang tingkat daerah atau mabida itu ada gubernur. Kemudian di tingkat cabang atau mabicap itu bupati atau wali kota. Kemudian di tingkat ranting itu mabiran, diketuai oleh Pak Camat. Sedangkan di tingkat gugus depan ada namanya mabigus yang dipilih dari anggota mabigus yang ada, dan di tingkat saka ada mabisaka yang dijabat oleh penjabat di lembaga-lembaga atau instansi departemen terkait. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada musyawarah kuartir. Apa itu musyawarah kuartir? Musyawarah kuartir itu merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti atau akhir jabatan ya. Jadi setiap musyawarah-musyawarah akhir periode itu dilakukan musyawarah ya. Misalkan di kuartir nasional itu ada musyawarah nasional gitu ya, Munas gitu. Nah, untuk di gugus depan itu ada namanya musyawarah gugus depan atau mugus. Musyawarah ini memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Untuk susunannya mulai dari musyawarah nasional, kemudian musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting, kemudian musyawarah gugus depan. Kemudian selanjutnya kuartir dan koordinator gudep. Kuartir dan koordinator gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Jadi yang mengelola kegiatan-kegiatan di daerah itu adalah kuartir ya, dan koordinator gudep. Misalkan yang mengelola kegiatan di tingkat nasional ada kuartir nasional. Kemudian yang di tingkat daerah itu ada kuartir daerah. Di tingkat cabang itu ada kuartir cabang, dan di tingkat ranting ada kuartir ranting. Di gugus depan itu bukan kuartir namanya, tapi langsung gugus depan atau koordinator gugus depan, diketuai atau dikoordinir oleh
koordinator gugus depan, seperti itu. Nah, untuk masa baktinya untuk Kuartir Nasional itu masa baktinya 5 tahun. Kemudian yang di daerah juga 5 tahun, cabang juga 5 tahun. Untuk yang di ranting dan gugus depan itu masa baktinya 3 tahun. Kemudian untuk pengurus kuartir itu dipilih, atau ketua-ketua kuartir itu dipilih melalui musyawarah yang tadi yang di atas itu ya. Misalkan di tingkat nasional ada musyawarah nasional untuk memilih siapa ketua atau pengurus di periode selanjutnya, begitu ya. Kemudian selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK ini badan independen ya, jadi badan yang berdiri sendiri di luar dari kuartir ya, di luar dari MABI ya. Ini adalah orang-orang yang dipilih untuk mengawasi setiap seluruh atau setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kuartir, mulai dari keuangannya, terus kegiatannya apa saja gitu ya. Jadi yang mengawasi adalah BPK. Nah, BPK ini dibentuk dalam musyawarah gerakan pramuka ya, dan bertanggung jawab untuk musyawarah gerakan pramuka ke depannya, untuk periode ke depan. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya untuk mengawasi kuartir itu selama periode kuartir itu. Misalkan di kuartir Sabang itu 5, di kuartir Ranting itu ada 3 tahun ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada Badan Kelengkapan Kuartir. Apa itu Badan Kelengkapan Kuartir? Nah, apa saja isinya? Oke. Badan Kelengkapan Kuartir itu merupakan badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Jadi tugasnya Badan Kelengkapan ini adalah misalkan untuk penegak itu ada Dewan Kerja. Kemudian kalau misalkan untuk kegiatan dewasa itu ada Pusdiklat, Cap misalkan. Nah, apa saja isinya untuk badan-badan kelengkapan kuartir ini? Nah, yang pertama ada Dewan Kehormatan, kemudian Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan, gitu ya. Kalau di tingkat cabang itu Pusdiklat Cap, Pusat Pendidikan dan Latihan cabang, tingkat cabang. Begitu juga dari di atasnya, misalkan nasional ya Pusdiklatnas, kalau misalkan daerah ya Pusdiklatda, seperti itu ya. Kalau misalkan di Ranting itu tidak ada Pusdiklatnya, di gugus depan juga tidak ada, hanya sampai pada kuartir cabang saja. Nah, kemudian ada selanjutnya Dewan Kerja ya, Dewan Kerja Penegak dan Pandega ya. Nah, Dewan Kerja ini adalah dewan yang membantu seluruh kegiatan-kegiatan kuartir ya, membantu yang mengurusi dan yang melaksanakan. Dewan Kerja juga terdiri dari setingkat nasional ada Dewan Kerja Nasional disingkat DKN, di daerah DKD Dewan Kerja Daerah, di cabang DKC Dewan Kerja Cabang, dan di Ranting ada Dewan Kerja Ranting. Di gugus depan tidak ada ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pimpinan satuan karya. Itu dari saka-saka tertentu untuk yang dipilih menjadi pimpinan saka yang di kuartir tersebut. Kemudian ada pembantu andalan. Nah, pembantu andalan ini adalah orang-orang yang membantu pada kegiatan-kegiatannya andalan ya. Kemudian ada Badan Usaha Kuartir. Badan Usaha Kuartir ini adalah badan yang mengurusi segala bentuk kewirausahaan. Jadi seperti menjual atau kedai dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada satuan kegiatan. Nah, satuan kegiatan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi di kuartir tersebut ya. Nah, sifatnya juga situasional. Misalkan ada kebencanaan, itu ada yang namanya dibuatlah satuan kegiatan. Kalau di kuartir Sabang atau di Jawa Timur khususnya Kota Malang ada brigadir penolong, jadi yang bertugas di kebencanaan. Kemudian untuk sekarang kan lagi masa Covid, ada yang namanya Satgas Covid Pramuka tingkat cabang. Nah, untuk badan kelengkapan kuartir yang selanjutnya adalah staf kuartir. Nah, staf kuartir ini adalah yang mengurusi atau membantu seluruh administrasi yang ada di kuartir. Kemudian selanjutnya ada satuan karya atau saka ya. Saka atau satuan karya ini merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan peserta didik. Jadi minat bakatnya peserta didik itu ada di satuan karya.
Jadi kalau misalkan minat atau bakatnya di penerbangan, itu berarti dia masuknya di Saka Dirgantara. Dia sukanya jelajah, mendaki gunung, terus main dengan hewan-hewan, adanya di Saka Wanabakti. Seperti itu ya, dan masih banyak lagi satuan-satuan karya yang ada di Gerakan Pramuka. Selanjutnya ada Gugus Tepan ya, atau Gudep, tempat adik-adik bersekolah ya. Itu namanya Gugus Tepan atau Gudep. Nah, apa itu Gugus Depan atau Gudep? Itu adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi Gerakan Pramuka. Untuk gambar struktur organisasi Gerakan Pramuka tadi kan ada garis-garis tuh. Ada sekitar 5 garis ya. Jadi ada yang garis lurus, garis utuh itu namanya garis pembinaan dan pengendalian. Nah, garis pembinaan dan pengendalian ini di ranah kuartir ya, sampai gugus depan. Dari kuartir nasional itu membina dan mengendalikan kuartir daerah di bawahnya, kuartir-kuartir di bawahnya. Nah, kemudian untuk garis yang kedua ada garis bimbingan dan bantuan ya, garis putus-putus panjang titik ya. Garis bimbingan dan bantuan ini untuk Mabi ya, dari Mabi Cap itu membantu dan membimbing kuartir cabang gitu ya. Kemudian selanjutnya ada garis bimbingan teknis. Nah, garis bimbingan teknis ini yaitu garis yang ada pada Saka ya, pimpinan Saka ya. Pimpinan Saka nasional, terus daerah, cabang, dan ranting itu memiliki garis bimbingan teknis, membimbing pimpinan Saka di bawahnya. Jadi misalkan pimpinan Saka di nasional itu membimbing teknis-teknisnya di kuartir daerah atau di pimpinan Saka daerah, seperti itu ya, dan seterusnya di bawahnya sampai ke Pamong Saka ya. Kemudian selanjutnya ada garis perwakilan ya. Jadi garis perwakilan ini adalah garis yang untuk mewakili ya, seperti itu ya, perwakilan ya. Jadi setiap ada musyawarah itu harus diikuti atau diwakili, harus ada perwakilan dari tiap Mabi dan kuartir. Garis yang selanjutnya ada garis pengawasan. Nah, garis pengawasan ini khusus untuk BPK ya, Badan Pengawasan Keuangan. Nah, BPK ini mengawas kuartir-kuartir. Jadi setiap kegiatan kuartir itu diawasi. Jadi keuangannya, kejelasannya seperti apa diawasi oleh BPK. Nah, Setelah adik-adik menonton video tadi, adik-adik cukup mengerti bukan? Kalau tidak, nanti pada saat kita ketemu tatap muka, kita bisa jelaskan kembali sampai adik-adik mengerti dengan benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, hadir. Nama lengkap, kelas, nomor absen, asal sekolah. Berikutnya juga kirim foto saat adik-adik menyaksikan YouTube ini ke WA grup Galang. Semoga adik-adik selalu sehat walafiat dan dapat naik kelas pada tahun ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.